warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu. Kembali lagi di acara COVID Talk on TV. Program ini bekerja sama antara TVmu dengan MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersama saya Ana Subagia. Sore hari ini kami akan mengangkat tema pemulasaraan jenazah PDP dan pasien COVID-19. Dan sore hari ini sudah hadir narasumber yang ada di studio. Kita sapa dulu. Di sini ada Bapak Indrayanto. Ini adalah dari penggerak relawan jenazah COVID MDMC PP Muhammadiyah. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak ya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aktivitas aman Pak untuk kegiatan sehari-hari? Sampai hari ini masih aman. Masih aman, tetap masih jaga kesehatan juga Bapak ya. Baik. Dan selain itu juga kita juga terhubung dengan telekonferensi. Di sini kita punya 3 narasumber, yaitu ada yang pertama ada Bapak Apri Husin Rahu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, ini dari Bapak Apri ini adalah relawan perawatan jenazah Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya Bapak ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, siap. Kemudian yang kedua kita punya satu narasumber juga, yaitu ada Dr. Astri Riana Sari. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Dari Dr. Astri ini sendiri dari Ketua Tim PPI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dan kemudian yang terakhir ini ada dari dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari anggota Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah. Selamat sore Ibu Lailati Syarifah LCMA. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Ibu ya sore hari ini Ibu? Alhamdulillah. Baik. Dan sore hari ini juga saya tidak sendirian karena saya di sini ditemani oleh Mas Budi. Dari media MCC. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak ya. Oh kita baru iya, kenal. betul. Ya, hari ini baru ketemu ya. Iya, baru ketemu sore hari ini. Ketemu ditemani oleh 3 teman kita yang ada di Palangkaraya, di Jogja sama di Solo, dan Mas Indra yang ada di. Nah, Mbak Ana, ini sebenarnya temanya menarik, tentang perawatan jenazah COVID-19. Betul. Dan orang-orang yang bersama dengan kita di sore hari ini orang-orang yang sangat tepat juga. Ini Mbak Latis ini anggota Tarjih PP Muhammadiyah. Lalu Dr. Astri ini ketua PPI. Jadi PPI itu Mbak Ana, PPI itu membahas tentang bagaimana kemudian infeksi dan penularannya. Nah, 2 penggerak ini ya, ini Mas Indra ini keren. Kita ke Mas Indra kayaknya pertama. Boleh, kita Mas Indra. Nah, Mas Indra ini saya kira kalau kita lihat di Facebooknya, di sosmednya banter banget, kenceng banget ngubur jenayah COVID. Ngubur? Oh iya. Iya, kalau ini tuh kayak agak-agak serem gitu kan ya Pak ya, kalau misalnya yang belum tahu, belum mengalami gitu, kayaknya mungkin nanti kan dapat kesannya serem gitu. Tetapi sebenarnya asoe boy. Oh ide. Nah, kita ke Mas Indra nih. Mas Indra, sejauh ini data kemudian kenapa kemudian tema ini kita angkat, karena kita lihat bahwa ternyata secara nasional angka COVID-19 masih cukup tinggi ya Mas Indra ya. Mungkin bisa disaringkan kita Mas, terutama yang sampai saat ini mungkin totalnya meninggal dunia di COVID Mas. Ya, secara nasional menurut data per hari ini kurang lebih 1.850 meninggal. Ya, dari total positif sekitar kurang lebih 31.000. Berarti kan ada sekitar, ya kalau di persentase 5% lah dari total positif itu ada yang meninggal 5%-nya. Nah, berarti kegiatan pemulasaraan dan pemakaman ini menjadi penting karena apa? Karena masyarakat belum teredukasi untuk melakukan protap yang harus dijalankan ketika dia melakukan prosedur untuk COVID-19 di pemakaman ini. Sehingga perlu dibentuk dukungan tim kesehatan atau tim rumah sakit dalam hal ini. Karena nggak mungkin kan teman-teman rumah sakit juga harus keluar membawa jenazah menuju ke tempat pemakaman, karena dibutuhkan juga sumber daya yang cukup banyak, sehingga perlu dibentuk tim atau unit-unit kecil yang itu memang bertugas untuk membantu proses pemakaman dan pemulasaraan jenazah COVID-19 ini. Ya. Angkanya tinggi loh Mbak Ana. 1000 berapa tadi Mbak? 1851 per hari ini. 1851. Itu yang terdata ya. Itu yang terdata. Ini menarik, yang terdata.
Di balik itu berarti kan kemungkinan masih banyak juga datanya. Di balik itu, itulah yang kita tidak mengerti. Tidak tahu. Tapi ada beberapa data pembanding, maksudnya memang di tim pemulasaran itu kita mempunyai data tersendiri ya. Karena kalau menurut dari yang berwenang, mohon maaf ini ya, di gugus tugas yang didata itu memang yang positif ya, yang disebut yang sebagai sudah, meninggal tadi ya, yang sudah positif. Tapi perlakuannya bagi kami yang tidak positif pun kami perlakukan tetap menggunakan standar prosedur COVID untuk berjaga-jaga, karena kita juga dalam hal ini menguatkan untuk keselamatan petugas. Ya. Yang pertama, ketika kami diberitahu ada proses pemakaman dari rumah sakit, pasti yang kita tanya adalah surat keterangan meninggal. Ya. Ketika dia meninggal infeksius ataupun non infeksius, kalau dia sudah masuk ke dalam ruang isolasi, prosedurnya tetap COVID-19. Ini menarik. Ini kita ke Dokter Asri deh. Dokter Asri, tadi Mas Indra menyampaikan bahwa ternyata angkanya masih tinggi. Jadi angkanya masih tinggi 1.800 sekian. Nah, kalau kemudian kita lihat dari tinjauan medis kesehatan, sebenarnya kenapa kemudian masih tinggi angka ini? Penyebaran COVID-nya kok masih tinggi itu kira-kira kenapa, Dokter Asri? Oke, jadi dilihat dari berbagai aspek sebenarnya. Jadi kita tidak bisa mungkin pasti karena ini gitu, nggak bisa. Karena ada beberapa faktor dari pola masyarakat itu sendiri. Under educated, jadi karena informasi tidak tersampaikan secara luas, secara lengkap, sehingga masyarakat juga mostly atau sebagian besar masih belum aware, masih belum tahu apa sih itu hanya flu biasa gitu. Jadi penyebarannya kenapa kita lihat di masyarakat sekarang kan, apalagi kalau bilang new normal lihat mungkin di Jogja, kalau di Solo mulai rame. Jogja juga sudah mulai rame sih dokter, sama. Gimana mulai rame? Jogja juga sudah mulai rame. Kemudian penyebarannya seperti apa, resikonya seperti apa, gimana? Kebanyakan kita lihat pakai masker, tapi berbagai macam model ya maskernya. Ada yang hidungnya terlihat, tutupnya cuma di mulut, seperti itu. Jadi ada yang dia pakai masker tapi di leher. Nah itu kan sebenarnya ada. Cuman kita lagi talk show ya. Jadi kalau tadi kita sudah pakai masker tapi kita lepas emang. Biar bisa lebih jelas gitu dokter. Termasuk berjarak. Tapi kan ada itu hal yang simpel. Jadi yang masker seperti itu. Jadi ada lagi yang cuci tangan. Tahu cuci tangan, cuman cuci tangan yang benar seperti apa? Nah itu kan karena masyarakat kita masih berbagai macam karakter, berbagai macam tingkat pendidikan seperti itu. Sebenarnya kalau tidak hanya masa pandemi ini, COVID-19, sebenarnya banyak penyakit yang memang ditularkan hampir sama dengan COVID. Dokter Asri, Dokter Asri, kalau di PKU Solo sendiri pasien yang meninggal karena COVID ada ya? Kalau di PKU Solo meninggal karena COVID, alhamdulillah yang di PKU tidak ada, tidak ada. Artinya sembuh semua yang dirawat di sana ya? Ada yang sembuh, ada yang dirujuk. Cuman yang dirujuk itu kan memang ada juga yang masih statusnya PDP. Kalau yang di PKU yang akhirnya swab sudah terkonfirm, itu alhamdulillah sembuh. Gitu. Jadi kalau yang ada beberapa yang memang perlu penanganan khusus kan memang kita rujuk ke rumah sakit pusat, untuk yang Solo. Mbak Ana, ini menarik tadi. Jadi poin-poin Dokter Asri itu kan satu, ternyata kasus ini masih besar karena satu penggunaan alat pelindung diri yang belum maksimal ya. Maskernya warna-warni.
warna-warni modelnya. Bahkan ada masker bolong sini. Iya. Sekarang ada lagi masker gitu yang sini bolong ngudut, itu juga ada itu. Ya ini ada juga Style gitu ya, ya, Pak, style berarti ini. Lalu yang kedua cuci tangan yang tidak benar. Jadi ada 6 langkah cuci tangan itu ya yang tidak benar juga. Kemudian masih berkumpul ya, social distancing tidak dilakukan dengan baik. Ini kayaknya kita perlu ke Palangkaraya deh. Apakah Palangkaraya memang menunjukkan juga demikian angkanya yang sangat tinggi, Mas Apri? Oke, makasih Mas Budi. Palangkaraya kalau secara data dari gugus tugasnya, kalau meninggal dunia itu cuma sedikit angkanya di 8 saja. Tapi data itu kan diambil dari data positif COVID yang terkonfirmasi positif COVID. Ya. Sedangkan yang ditanganin sendiri oleh relawan Muhammadiyah, tim kita, sampai dengan hari ini sudah ada 12 jenazah yang dimakamkan. Artinya ada data yang berbeda kan, tadi seperti yang disampaikan Mas Indra kan? Iya. Tapi itu kan dari, ya seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, ada dari yang terinfeksi ataupun non terinfeksi, tapi dia sudah di ruang isolasi rumah sakit, baik pun di ruang ICU maupun non ICU. Seperti itu. Oke. Ya, jadi tetapi angka penyandang COVID di Palangkaraya juga tinggi ya Mas Apri ya? Hari ini sudah secara positif yang tidak berdasarkan data gugus tugas, pada hari ini terakhir update sudah 148. Ya, kota Palangkaraya aja. Itu kota Palangkaraya aja ya? Belum Kota lagi Palangkaraya yang saja. provinsinya Iya, gitu ya Pak ya. provinsinya. Ya, oke. Nah, ini menarik ya, angkanya masih sangat tinggi. Tadi Mas Indra, sebenarnya kalau kita lihat kembali mengenai angka tadi itu ya, yang meninggal, yang ditulis dan yang tidak ditulis. Ini keren Mbak Ana. Artinya ini yang menjadi kewaspadaan bersama bagi para perawat jenayah atau pengubur jenayah itu ya. Betul, karena kan juga nggak tahu gitu ya, tadi kan Pak ya. Betul, ini data-data yang kemudian sebenarnya masih di PDP, hasilnya belum keluar pun mungkin belum tertulis ya Mas Indra? Iya, itu di data gugus tugas itu tidak masuk di dalam orang yang meninggal karena COVID ya. Tapi kalau di kami, di tim pemakaman itu, jadi semua yang kita makamkan dengan prosedur COVID-19 itu kami masukkan datanya, baik dia yang belum terkonfirmasi ataupun yang sudah terkonfirmasi, ataupun juga contoh kasus misalkan seperti ini. Itu kalau yang di rumah sakit jelas, tapi kalau yang di masyarakat, di masyarakat itu kadang ada orang meninggal, ada terindikasi dengan gejala, apakah batuk, demam, dan sebagainya. Masyarakat kan berani, dan akhirnya harus mengundang tim-tim. Disitulah kita akan mengambil peran, mengedukasi masyarakat sebenarnya, agar masyarakat punya kemampuan untuk mau melakukan hal tersebut, atau mau melakukan pemulasaraan jenazah dan pemakamannya dengan prosedur yang sudah kami contohkan. Jadi mengedukasinya ya langsung, kalau ada orang meninggal ya langsung kita edukasi sekalian. Nah, data itu juga kita masukkan di data kami, ya, sehingga kita bisa memilah. Cuman ketika kalau kita lihat dengan data yang ada sekarang, kalau mau bicara tentang yang meninggal terkonfirmasi, ya kurang lebih jumlahnya 1.800-an seperti itu. Tapi kan yang sudah meninggal itu kan tidak dikonfirmasi lagi masalahnya. Sudah ditanya nggak bisa. Padahal juga penting data itu gitu kan Pak ya. Karena orang yang meninggal pun juga harus keluar konfirmasinya, apakah dia positif, apakah dia negatif. Nah, ini yang tentunya juga bagi masyarakat perlu tahu, karena proses tracingnya di kemudian hari setelah bersentuhan dengan siapa, berhubungan dengan siapa orang yang meninggal yang positif, itulah yang perlu diketahui. Oke, Dokter Astri, sebenarnya penularan COVID sendiri memang droplet ya? Ya, sementara ini memang penelitian ke arah droplet atau aerosol untuk tindakan-tindakan yang memang menghasilkan cairan yang lebih aerosol gitu ya. Jadi lebih ke bukan hanya droplet. Kalau droplet kan memang sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Cuman untuk tindakan aerosol, nah itu lebih luas lagi. Dan gitu. jenayah pun tindakan aerosol misalnya untuk tindakan medis ya, nebulizer seperti itu, atau pemasangan intubasi seperti itu. Oke, baik, untuk Mas Budi, Mas Indra dan juga teman-teman narasumber yang lain, mungkin kita break dulu. Jangan kemana-mana, masih di acara COVID Talk on TV.
Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Baik pemirsa TVmu, masih di acara COVID Talk on TV dan hari ini masih kita membahas tentang pemulasaraan jenazah PDP dan juga pasien COVID-19. Dan di sini saya masih bersama dengan Mas Budi sebagai co-host saya dan juga di sini masih ada Mas Indrayanto ya. Dan kalau tadi kita sudah banyak ngebahas seputar data nih ya Mas Budi ya, kita bahas data dan ternyata ada cukup banyak juga tadi sekitar 1.800 berapa gitu Mas Indra ya. Dan kemudian juga ini kita masih tidak tahu gitu Pak ya, masih ada mungkin banyak juga pasien yang kita nggak tahu gitu ya positif itu belum terdata karena data itu tadi yang sangat penting kayak gitu. Baik, dan sekarang kita kembali ini ke Dokter Astri ya. Ini kita ingin membahas seputar protokol gitu dan mungkin tadi kan juga sama Mas Indra sudah disinggung gitu ya, kalau kita juga harus mengedukasi juga untuk masyarakat gitu kan untuk protokol kesehatan dan juga pastinya untuk pemulasaraan sendiri. Dan kalau dari Dokter Astri sendiri ini sebenarnya yang harus kita lakukan juga seperti apa gitu sih dokter, mungkin bisa untuk dijelaskan gitu dengan pemirsa kita juga, terutama ini ya, terutama terkait dengan jenayah tadi ya Mbak Ana ya. Jadi betul, perlu potensi resiko jenayah ini sehingga tadi teman-teman masih menggunakan baju seperangkat alat bukan sholat ya. Apa namanya kayak astronot gitu ya. Jadi sebenarnya apakah jenayah ini masih berisiko sebenarnya Dokter Astri? Betul ya. Oke, sebenarnya kalau tujuannya kenapa kita pakai APD, kenapa kita pakai sebegitu ketatnya ya protokol yang harus kita jalankan, itu sebenarnya kan tujuannya adalah perlindungan kesehatan untuk masyarakat itu sendiri, untuk untuk tenaga medis dan untuk keluarga ya. Dan juga ada tujuannya adalah pencegahan penularan penyakit itu sendiri yang saat ini adalah COVID-19. Nah, virus itu sebenarnya dalam penelitian sebenarnya masih berpotensi untuk hidup di dalam tubuh mayat itu kira-kira 9 jam. Berapa Mbak? 9 jam. 9 jam. Wow, 9 jam. Oke. Ya. Cukup lama 9 jam. Nah, itu di dalam penelitian ya. Jadi masih dimungkinkan untuk 9 jam. Ya.
ya. Nah, kenapa ada protokoler yang memang jenazah itu harus dimakamkan dalam 4 jam? Betul ya, Mas Apri, mungkin dalam 4 jam. Nah, itu karena dimungkinkan saat mayat itu dalam 4 jam, selnya mulai ada perubahan nih, ada perubahan ya. Jadi mulai terjadi kerusakan sel, sehingga dimungkinkan virus itu akan keluar ekstrasel, jadi keluar. Oke. Nah, kalau ada cairan-cairan yang keluar, jadi kan memungkinkan juga berpotensi untuk menularkan ya virus itu sendiri. Itu sebenarnya. Jadi kenapa harus berlapis-lapis, dan kenapa juga yang merawat jenazah itu juga harus memakai APD yang lengkap dan sesuai dengan tingkat risikonya. Sebenarnya seperti itu. Oke. Ya, jadi ini memang sangat berisiko ya. Kemudian ketika memang ada yang keluar dari tubuhnya, kemudian ini kalau nggak pakai perlindungan yang kuat, bisa jadi akan tertular ya. Oke, tapi nanti kita akan berbicara mengenai protokol ketatnya seperti apa. Tentu nanti ini kita ke Mbak Latis kayaknya, Mbak Ana. Boleh nih ke Mbak Latis mungkin dari sisi dari sisi ini fikihnya. Gitu, silakan Ibu Latis. Jadi kan tadi tentu berbeda ya Mbak Latis ya, jenayah normal itu ya, jenayah non COVID lah, bukan normal, jenayah non COVID dan jenayah COVID ini. Jadi fikih untuk ibadahnya bagaimana Mbak? Ya. Fikih tuntunannya untuk ini, untuk pertanyaan jenayah. Oh ya? Silakan Mbak Latis. Ya, kita memulainya sebenarnya dulu memang ada banyak rapat ya, bahkan kita juga rapat bersama MCCC juga. Jadi yang utama dalam fikih COVID-19 ini adalah kita punya nilai dasar, kita punya prinsip umum, kita baru setelah itu mengeluarkan beberapa peraturan konkret. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami oleh semua masyarakat ya. Jadi nilai dasar yang kita anut adalah bahwa musibah itu merupakan keadilan Allah, terus bahwa musibah itu selalu ada jalan keluarnya, inna ma'al usri yusran, terus bahwa prinsipnya apapun yang kita lakukan itu perlindungan untuk seluruh umat manusia, jadi rahmatan lil alamin. Sehingga tadi ada ahli kesehatan bergabung, ada juga yang praktisi sekaligus bagaimana pemulasaraan jenazah. Dari situ kita mengeluarkan ada sekitar 19 butir peraturan hukum ya, kalau dibaca di edaran pertama yang bersangkutan dengan jenazah itu. Ada 2 yang paling penting, yang nomor 15 bahwa standar protokol kesehatan untuk jenazah itu disesuaikan dengan yang dikeluarkan pihak berwenang. Nah, jadi kita mengikut salah satunya ada keputusan Menkes RI ya nomor 300. Kemudian juga yang dari edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI nomor P002 DJIIE itu yang tahun 2020. Nah, itu semua kita patuhi dan itu bagi kita adalah merupakan fatwa kita bersama bahwa untuk protap bagaimana pemulasaraan jenazah itu mengikuti ahlinya. Jadi sebagaimana dalam firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Maka dalam butirnya seperti itu untuk butir 15. Ditambah lagi butir 16 jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan mandi jenazah seperti biasa atau tayamum pun tidak bisa, karena seperti misalnya tadi Dokter Asri bilang ada kemungkinan menularnya lebih tinggi, maka dalam Islam tidak apa-apa, tidak dimandikan atau bahkan tidak ditayamumkan gitu. Jadi langsung dibungkus dan kemudian dimakamkan untuk menyelamatkan yang hidup dari penularan COVID-19. Itu yang dari saya. Oke. Ya, jadi itu dasarnya, dalil-dalilnya sudah sangat jelas ya. Fatwa dari Tarji sudah sangat kuat sekali. Tadi disampaikan bahwa kalaupun kemudian tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya nggak usah dimandikan jenazah itu. Kalaupun tidak bisa ditayamumkan, ya tidak usah ditayamumkan. Nah, ini kita ke Mas Indra ini. Jadi pengalaman selama ini apakah demikian? Tadi Mas Tarji sudah memfatwakan bahwa kira-kira demikian ya, ada tahap 1, 2, 3. Bagaimana pengalaman Mas Indra sendiri dalam perawatan jenazah yang demikian? Kalau di prosedur kami memang tidak dimandikan untuk yang positif. Seperti yang tadi yang sampaikan Mas Tarji ya. Jadi protokolnya sama. Jadi di prosedur COVID di pemakaman atau pemulasaraan itu
kita tidak memandikan, langsung dibungkus. Misalkan kalau meninggalnya di bed, ya sudah kita bungkus langsung di bed itu, jadi tidak dipindahkan. Dan pembungkusan pun juga kalau yang biasa kan hanya sekedar menggunakan mori ya, itu selesai. Kalau ini tidak, kita bungkus plastik terlebih dahulu. Setelah plastik, baru nanti menggunakan kain mori. Kain mori setelah itu bungkus plastik yang kedua. Nah, selama proses dibungkus itu kita desinfektan sebelumnya, kita desinfektan dulu, baru dibungkus pakai plastik, desinfektan lagi, bungkus lagi pakai mori, desinfektan lagi, bungkus pakai plastik yang kedua. Setelah itu plastiknya dikunci, maksudnya dikunci, diikat pakai lakban, pakai lakban sama 7 titik. Nah, dari situ kalau ada kantong jenazah, kita masukkan kantong jenazah, baru kita masukkan ke dalam peti. Tapi kalau kantong jenazah sudah tidak tersedia, ya berarti langsung bisa kita masukkan ke dalam peti. Peti kita desinfektan, peti kita tutup, kita kunci. Kita kunci bisa menggunakan wrap itu, ataupun kita kan ada kadang peti ada yang ada kancingnya itu. Karena apa? Karena kita berharap itu tidak dibuka lagi. Setelah keluar dari rumah sakit menuju ke pemakaman, tidak menuju ke rumah untuk disemayamkan. Dibuka dulu, dilihat dulu gitu ya. Tidak bisa. Jadi kalau dibuka dulu, dilihat dulu, apalagi dicium, disentuh dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan persoalan baru. Dan dari karena rumah tadi sakit, ya seperti dokter bahwa ada peluang menular tadi ya. Betul. Ya. Jadi kita meminimalisir agar jenazah itu tidak tersentuh. Karena jenazah itu sebenarnya sudah tidak berbahaya. Karena yang berbahaya kan yang kita masih hidup untuk berusaha menyentuh kan. Nah, tinggal ketika di proses pemakaman pun kita juga pakai prosedur bahwa pemakaman ketika pengangkatan jenazah juga tidak dipanggul karena mendekatkan peti dengan muka kita, tapi diangkat di bawah. Ketika penurunan pun kita juga menggunakan tali, ya, agar itu tidak langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Nah, proses-proses yang berjalan itu petugas juga harus dikuatkan dengan proses dekontaminasi. Jadi begitu selesai, dikuburkan selesai, kita perlu didekontaminasi. Petugasnya ya? Iya, petugasnya. Disemprot di lokasi. Karena apa? Karena untuk meluruhkan semua kotoran yang ada, termasuk tanah kuburan pun jangan sampai terbawa lagi. Paling gembol gitu ya. Ini menarik ya. Jadi tidak hanya jenayahnya yang kemudian dilakukan desinfektan dan alat-alatnya, tapi juga petugasnya. Ini tadi nanti Mas Indra bisa cerita lagi tentang petugas pasca. Tapi kita ke Mas Apri. Mas Apri, kalau di Palangkaraya sendiri, bagaimana protokol bagi petugasnya, Mas Apri? Petugasnya itu mesti pakai apa saja? Dari awal sampai dengan akhir itu pakai apa saja yang dilakukan? Dan alatnya apa? Yang pastinya kita sesuai dengan SOP dari BPBD sendiri yang dikeluarkan. Yang pertama kita APD lengkap. APD lengkap dari sepatu boot, bajunya, ya, pakai masker N95 dilapiskan dengan masker medis, ya kan. Habis itu juga ditambah dengan face shield atau kacamata Google gitu disebutkan seperti itu, sarung tangan 2 lapis apa yang segini. Jadi ya memang kita menjaga itu kemungkinan terjadi ya. Karena rata-rata yang kita makamkan ini adalah pasien PDP yang kita belum tahu dia terkonfirmasi positif atau belum. Jadi memang kita harus jaga-jaga seperti itu. Nah, jadi kendala dari kawan-kawan di lapangan sebenarnya bukan pada proses pemakamannya, ya. Tapi sebenarnya kendala di lapangan itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat atau mengedukasi keluarga korban, keluarga jenazah sebenarnya. Kadang-kadang kan keluarga jenazah, mohon maaf, banyak tidak terima. Kebanyakan tidak terima apabila jenazah tersebut harus dimakamkan dengan protokol COVID. Itu yang sangat-sangat kendala yang kita di lapangan yang kita temui. Apalagi kan harus seperti kata Bu Dokter tadi, memang harus 4 jam, harus kita sebelum 4 jam atau sebelum 5 jam kita harus sudah makamkan itu. Jadi kadang-kadang tengah malam, subuh, gitu, nggak tahu. Oke, baik. Untuk Mas Apri, baik. Nanti kita akan lanjutkan mungkin ke Mas Indra juga ya Pak ya. Mungkin kita juga pengen mendengar pengalaman-pengalaman yang ada di Jogja di lapangan seperti apa kayak gitu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TV-mu dan tetap di acara Covid Talk on TV.
COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Program langkah pasar lebih menganut sistem hukum yang bergerak civil law atau yang merupakan kita akan berbincang berbagai isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar teraya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu tunjangan profesi. Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Baik, kembali lagi di Covid Talk on TV, masih bersama saya Ana Subagia, masih ada Mas Budi dan juga ada Mas Indra di studio. Semakin menarik, semakin sore kayaknya Mas Budi ya, karena ini kita udah tadi mendengarkan pengalaman cerita-cerita juga dari Mas Indra dan juga teman-teman kita yang kita terhubung di telekonferensi. Dan ini kayaknya seru juga buat kita ke Dokter Astri nih. Kita ke Dokter Astri, mungkin boleh nih dokter diceritakan, kita juga pengen tahu juga sih, kalau tadi kan masalah tentang mengedukasi masyarakat yang mungkin tadi katanya susah gitu kan ya, kalau tadi kata Mas Apri agak susah yang ketika jenazah pulang itu pengennya harus dirawat sendiri, dibuka lagi, padahal kita sudah bersusah payah gitu. Kalau tadi kata Mas Indra kan harus berlapis-lapis gitu. Atau mungkin ada yang menolak juga. Betul, itu ada kasus juga gitu kan ya dokter ya kemarin yang pulang, dibuka, dimandikan dan lain-lain, padahal itu udah sesuai dengan prosedur. Nah, ini untuk edukasinya kayak gitu seperti apa gitu sih Dokter Astri? Silakan. Oke. Sebenarnya kalau edukasi sebenarnya harus dari, kalau itu pasien dari rumah sakit, harusnya dari rumah sakit sudah ada edukasi di keluarga dulu yang pertama sebenarnya. Ya, jadi di protokol pemulasaran jenazah sebenarnya edukasi adalah poin penting untuk keluarga
jenazah tersebut sebenarnya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh jenazah, apa yang akan dilakukan kepada jenazah itu, pertama. Kemudian apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh keluarga jenazah. Itu poin penting harus dilakukan di rumah sakit sebenarnya. Kalau itu pasien di rumah sakit ya. Nah, kalau bukan di rumah sakit? Iya, kalau dia di rumah kayak gitu gimana nih? Kalau meninggalnya di rumah atau di masyarakat? Kalau meninggalnya di rumah atau di masyarakat sebenarnya harus ada ini ya, ada yang pelibatan tokoh masyarakat mungkin ya? Gimana? Pelibatan tokoh masyarakat kali ya untuk diajak untuk melibatkan tokoh masyarakat yang sebenarnya sudah tahu secara lebih tahu tentang COVID itu sendiri. Ya. Jadi nanti yang berkompeten dan berkompeten nanti dia akan otomatis dia akan melakukan anamnesis. Jadi bagaimana jenazah itu sebenarnya meninggal, ada latar belakang penyakit apa dan sebagainya, dia akan melakukan anamnesis atau alo anamnesis ya kepada keluarga terdekat. Sebenarnya seperti itu. Kemudian baru nanti harus seperti apa? Apakah ini jenazah infeksius atau non infeksius? Sebenarnya seperti itu. Ini yang di masyarakat. Ya, ini menarik ya. Kalau berbicara mengenai tokoh ini kan Mbak Latis bisa tuh sharing ke kita. Bagaimana kemudian tuntunan yang telah dibuat oleh Tarji itu kemudian sampai turun di level bawah, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kita. Seperti apa Mbak pola yang digunakan untuk mendiseminasinya Mbak? Jadi kita itu kan ada kerjasama dengan Majelis Tabligh, ada MCCC, bahkan kita juga punya kumpulan maglib mubaligat nasional gitu ya. Jadi dari sini kita bekerja sama, bahkan juga bersama Aisyah. Jadi bukan hanya Muhammadiyah, Aisyah semuanya bergerak mendakwahkan bahwa pasien COVID ini memang perlu penanganan khusus, berbeda dengan yang seperti biasanya begitu. Bahkan ini juga didukung dalil sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengikuti kesehatan, tapi dalam hadis itu kan dikatakan ada 3 hal yang wajib atau segera dilakukan gitu ya. Perempuan kalau sudah jelas jodohnya harus segera dinikahkan. Ada jenazah kalau jelas meninggalnya itu harus segera dimakamkan. Jadi kita juga menggunakan dalil, jadi semua kita kerahkan gitu. Bahkan kalau ada di Aisyah itu majelis pembinaan kader itu mengadakan kajian tentang bagaimana fikih COVID-19, bagaimana penyelenggaraan pemulasaraan dan sebagainya. Di rumah sakit juga ada. Jadi insya Allah ini semua sudah bekerja sama. Bahkan kalau ada memang tantangan ya, kadang di bawah itu biasa keluarga kan maunya lihat dulu bagaimana jenazahnya sebelum dimakamkan kan. Nah maka kita utamakan di sini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih gitu. Jadi meninggalkan bahaya itu lebih utama daripada mendapat maslahat. Kan ada maslahat, ada kebahagiaan di situ ya. Perpisahan terakhir kepada saudara keluarga yang meninggal dunia, tetapi kita arahkan kepada masyarakat ini ada bahaya di sini, maka bahaya itu lebih utama kita hindari daripada mendapat manfaat perpisahan terakhir sebelum dimakamkan. Itu salah satu yang kami sampaikan kemana-mana. Kemudian juga sholat pun kita utamakan sholat gaib. Jadi itu sebenarnya ada banyak cara dari fatwa, dari tablik juga, MCCC juga untuk menghindari kontak fisik ya yang sangat rentan ini antara yang sehat dengan yang sudah meninggal atau jenazah COVID-19 maupun yang masih terdampak begitu. Itu mungkin dari majelis tadi bisa dijawab seperti itu. Ya, wah ini keren. Jadi pelibatannya udah komplit Mbak Ana. Sudah melibatkan Muhammadiyah. Betul. Dan para ibu-ibu Aisyah. Kalau udah ibu-ibu Aisyah ini ngendiko berbicara, wah itu lebih kenceng itu di keluarga. Pak RT yang sebelumnya mau menolak jadi nggak nolak. Karena Bu RT sudah, Pak, saya sudah dapat tuntunan dari MCCC loh Pak. Nah, ini keren. Jadi ini power of women ya. Betul. Nah, tetapi tentu dinamikanya warna-warni ya di level masyarakat ya. Tapi tadi ada poin penting bahwa untuk sholat jenayah tadi bisa ghaib ya, karena memang prinsip bahwa dalam sholat jenayah ini kan fardu kifayah ya Mbak Latis ya. Jadi dan juga tadi bisa dilakukan dengan sholat ghaib. Tapi warna di bawah tentu macam-macam Mbak Ana. Mas Indra, pernah nggak menjumpai adanya penolakan dari masyarakat? Iya. Atau kalaupun nggak menjumpai langsung, mungkin dapat cerita dari temannya yang dari mana begitu? Iya. Kalau
penolakan kalau yang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini belum pernah terbuka. Maksudnya ditolak rame-rame begitu, enggak. Cuman ketika ada jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID, kadang mereka nggak mau menerima hal tersebut, ya, karena dibikin status positif atau PDP itu menjadi beban. Iya, stigmanya menyakitkan gitu ya, Pak ya. Dan sakitnya di sini ya. Iya. Nah, ini yang tentunya masyarakat juga harus diedukasi, termasuk tadi ketika diedukasi di rumah sakit, ya. Di rumah sakit harus diberitahu terlebih dahulu bahwa status ini seperti ini dan perlakuannya harus seperti ini. Kalau selama ini mengedukasinya bagaimana caranya, Mas Indra? Kalau di masyarakat, yang dilakukan teman-teman MDMC ya, teman-teman MDMC selain dengan mobil edukasi, kami yang melakukan pemulasaran langsung pada saat ada orang meninggal, kami dipanggil ke desa atau di kampung, kami melakukan edukasi dulu kepada tokoh masyarakat dan keluarga. Sebelum jenazah datang ya? Iya, atau sebelum kita melakukan pemulasaran, bahwa ada prosedur yang harus kita taati bersama. Gitu. Yang kedua, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu bukan sebuah stigma yang buruk, ya. Bukan kayak kasus-kasus yang HIV apa segala macam. Misalnya kalau kena positif COVID-19 itu seolah-olah dosa besar gitu ya. Ya, seolah-olah tabu soal itu kita kasih tahu dulu. Walaupun HIV juga nggak boleh ditolak sebenarnya ya. Ya, sebenarnya juga nggak boleh ditolak. Nah, setelah itu kita memberitahu tentang prosesnya, caranya dan perlengkapan peralatan yang harus digunakan seperti apa. Nah, setelah prosedur ini kita beritahukan, kita ajak masyarakat mencoba bersama. Ya, mencoba, kita mendampingi, walaupun pertama mungkin agak rame ya, karena mereka 3 orang, kita 3 orang, jadi 6 orang misalnya kan. Kita membelajarkan kepada mereka agar mereka mengetahui, oh ternyata prosesnya mudah, oh ternyata peralatan yang digunakan tidak sulit. Nah, dan prosedur itu aman. Nah, prinsipnya kami menekankan adalah aman untuk petugasnya. Jadi kuncinya di situ. Karena apa? Karena menjaga keselamatan petugas ini menjadi hal yang diutamakan ketika proses itu dilakukan. Betul, dalam kondisi emergensi memang ada prinsip 3A, Mbak. Amankan diri. Amankan diri. Jadi kita harus aman. Amankan lingkungan. Jangan sampai kemudian menular kemana-mana. Dan kemudian amankan masyarakat. Nah, ini penting. Tapi tadi Mas Indra mungkin bisa direview kembali protokol petugasnya, Mas. Jadi ketika mau menjadi petugas perawatan jenazah, sehingga kemudian nanti masyarakat di seluruh Indonesia tahu, oh kayak gitu ya protokolnya ya. Yang pertama adalah APD, dari mulai pemakaian sampai pelepasan. Ya. APD harus lengkap, dari mulai coverall itu baju astronot ya? Ya, baju astronot itu. Baju astronot tidak harus baju astronot yang putih-putih ya. Kalau memang nyari yang itu mahal dan susah, bisa menggunakan jas hujan. Yang penting dia tidak tembus. Ya. Bahannya tidak tembus. Ya, tidak tahan air ya. Itu satu. Yang kedua adalah kaos tangan karet itu. Kaos tangan karet yang apa itu namanya, latex, yang bisa pendek juga yang panjang. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan penutup muka, ya, baik itu menggunakan masker ataupun full face, facial dan sebagainya tadi. Ya. Terus ada lagi satu hal, pendukungnya adalah lakban. Karena dia untuk mengunci antara sambungannya coverall dengan kaos tangan, ya, agar itu tidak terbuka. Karena biasanya kan kadang ada yang agak junjing apa congklang gitu ya. Itu kalau nggak dilakban, ketarik dia kebuka. Ya. Nah, itu semuanya sambungan itu ditutup pakai lakban. Setelah semuanya tertutup, nah, baru kita gunakan untuk proses melakukan pemulasaraan. Pelepasannya, Mas. Nah, di pelepasan ini yang sangat penting, karena biasanya di proses pelepasan inilah kecenderungan virus itu nanti akan menempel. Ya. Yang pertama, pelepasan tidak bisa dilakukan sendiri sama orang lain ya. Ya, harus ada yang membantu. Ya, ini diproses dekontaminasinya pada saat pelepasannya. Jadi setelah semuanya didekon pulang, kita dekon semuanya, dibersihkan dengan desinfektan, disemprot air sabun dan seterusnya. Setelah itu proses pelepasan. Proses pelepasan yang dilepas pertama kali adalah di bagian penutup kepala, tapi masker tidak boleh dilepas dulu. Ya, dilepas dulu. Melepas baju yang di bagian badan ini
digulung. Digulung ya. Bagian dalamnya yang harus kepegang. Oke. Ya. Sampai digulung, ketika melalui tangan ditarik, maka sarung tangan yang pertama ini akan ikut terlepas. Ya, karena tadi ada dua. Ya, sarung tangannya ada dua. Nah, tadi yang sarung tangan pertama dia akan ikut terlepas. Ya. Setelah sampai di bawah, maka akan dilepas bersama langsung dengan sepatunya akan ikut terlepas juga. Sepatu bootnya. Baru setelah itu petugas akan melepaskan kaos tangannya sendiri beserta dengan maskernya sendiri. Setelah itu yang terpenting adalah mandi. Mandinya jangan mandi kecil tapi mandi besar ya. Mandi besar ya. Tapi itu sendiri gitu ya. Kalau melepaskan berdua tadi. Iya. Kalau itu sendiri. Iya. Oke, baik Mas Budi dan juga Mas Indra, jangan kemana-mana, kita break dulu. Tetap di acara Covid Talk on TV. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Kembali lagi di acara Covid Talk on TV, kita masih membahas tentang pemulasaran jenazah PDP dan juga pasien COVID-19. Dan kalau tadi sudah banyak dibahas, segmen ketiga tadi ada seputar protokol kesehatan. Dan kali ini mungkin di segmen 4 kita ingin membahas kesan-pesan gitu Mas Budi ya. Kesan-pesan dari narasumber-narasumber kita yang ada di sini. Mungkin kita ke Kalimantan Tengah dulu. Untuk Mas Apri, ini kira-kira kesan-pesan dari Mas Apri sendiri gitu kan ya, selama pandemi ini, mungkin ada cerita-cerita menarik kayak gitu, boleh di-sharingkan ke kita? Ya, terutama ini Mas Apri, pengalaman perawatan jenazahnya apa tuh yang berkesan? Betul, selain yang itu tadi, selain yang tadi sudah disebutkan, apa tadi Mas, penolakan gitu kan ya, penolakan oleh keluarga gitu. Mungkin ada lagi cerita yang bisa dibagi gitu ya di sore hari ini. Oke, terima kasih Bas. Masya Allah, kalau bicara tentang kesan-kesan sungguh luar biasa. Saya dan bersama teman-teman yang lain sampai saat ini masih sangat optimis sekali dan sangat senang sekali Muhammadiyah Kota Palangkaraya khususnya
bisa berbuat banyak untuk kota ini, untuk provinsi ini. Kita hadir di tengah-tengah mereka, memberikan solusi, memberikan pendampingan, ya membantu mereka yang kadang-kadang mereka juga sangat kesulitan memahami harus menerima dengan protokol COVID ini. Satu. Yang kedua adalah kita bersama kawan-kawan juga sangat senang sekali bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Salah satunya adalah kita harus memakamkan jenazah di tengah malam, salah satunya itu dengan pencahayaan yang kurang, ya kan. Tempatnya Kalimantan Tengah kita tahu sendiri, Palangkaraya tempat pemakamannya ya cukup mengerikan juga sih, karena hutan, ya kan, yang plus ada suara-suara yang akses jalan pun untuk ke tempat komplek pemakaman pun sangat susah. Karena gini, komplek pemakaman COVID dipisahkan dengan komplek pemakaman. Dibedakan lokasinya berdekatan atau gimana itu? Berdekatan saja, tapi kan karena dia dibuka tempat yang baru, akses jalan dan segala macamnya pun sangat susah. Apalagi betul dikerjakan malam hari, kadang-kadang juga cuaca hujan dan segala macam. Dan uniknya satu, yang kita lakukan dari tim relawan Muhammadiyah Kota Palangkaraya bukan hanya menangani jenazah yang beragama Muslim saja. Tangani adalah non-Muslim pun kita tangani. Dan cukup luar biasa apresiasi dari mereka kepada Muhammadiyah. Kita juga bisa menyesuaikan diri, bisa menggunakan dengan kearifan lokal dengan agama mereka sendiri, kita sesuaikan. Yang pastinya protokol COVID yang dari MCC sendiri kita jalani. Ya, itu poin utamanya. Ini pengalaman sangat menarik. Artinya kita bukan hanya sekedar orang dari agama yang Muslim, tapi pun non-Muslim yang Nasrani pun kita tangani. Luar biasa ini ya. Jadi tidak hanya yang Muslim ya Mas Sapri ya. Dan tentu prosesnya tentu persetujuan dari keluarga ya Mas Sapri. Iya benar. Cuman uniknya gini, salah satu yang memang kendala tadi, ada masyarakat yang benar-benar paham dan bisa menerima kenyataan ini. Ada juga masyarakat yang memang dia paham tapi dia pura-pura tidak paham. Kadang-kadang kita ikut memakamkan, dia ikut juga nimbun, ikut ngangkut tanahnya segala macamnya. Itu kan tapi tidak menggunakan APD lengkap atau APD. Ini yang kadang-kadang yang kita tegur pun rasanya mereka juga tidak nyaman pun gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang juga agak kepada kita yang sedikit miris gitu. Sebenarnya seharusnya ketika kita sudah makamkan itu, pihak keluarga sebelum dia tertutup habis, pihak keluarga ataupun tetangga tidak boleh mendekat ke lubang seperti itu. Nah, ini baik, terima kasih. Menarik ini tadi ya. Saya kira Mbak Ana tentang cerita bagaimana relawan Muhammadiyah di Kalimantan ini tidak hanya yang beragama Muslim saja yang dimakamkan di proses dengan COVID tadi, tapi juga non Muslim. Mengingat tentu dan inilah Muhammadiyah. Jadi nilai dakwah otentiknya Muhammadiyah itu kalau Pak Hajri kan menyampaikan MDMC ini adalah satu pegiat al-maun yang masih otentik. Tadi relawan MDMC itu bagaimana kemudian melakukan yang demikian ya. Nah, ini kita kemana lagi Mbak Ana? Ke Dokter Astri kayaknya ya. Mungkin ke Dokter Astri. Ya, Dokter Astri. Ini kira-kira kemudian ini segmen terakhir. Apa pesan kuat Dokter Astri terkait dengan yang demikian ya, bahwa COVID masih tinggi sebenarnya, tetapi sudah mulai dibuka dan agar resiko keselamatannya itu bisa terjamin kira-kira atau terkurangi begitu, kira-kira apa yang mesti diperhatikan masyarakat secara luas, Dokter Astri? Kami dari tim medis ya, terutama saya menyoroti dari tim medis, kami tidak sendiri, kami butuh kalian semua untuk saling bekerja sama dengan kami. Jadi peran utama adalah di masyarakat tahu secara pasti bagaimana harus menempatkan dirinya. Jadi tahu diri sendiri dan keluarga, ingat diri sendiri dan keluarga. Dengan begitu kita bisa menjaga diri sendiri dan paling dekat keluarga, dan lebih luas lagi bisa menjaga masyarakat secara luas. Seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan tetap dilakukan, tetap memakai masker, tetap menjaga physical distancing, social distancing, karena bagaimanapun juga kita anggap diri kita bisa menularkan kepada orang lain. Itu poin penting sebenarnya.
Baik, terima kasih Dr. Astri. Ya, oke. Kita ke Mbak Latis. Mbak Latis, saya kira dua narasumber sudah memberikan pesan kuat kepada masyarakat. Mbak Latis sendiri terkait dengan tuntunan-tuntunan dari Majelis Tarjih sendiri. Apakah masih akan memproduksi tuntunan-tuntunan yang lain, Mbak Latis? Ya, kita masih banyak rapat ya. Yang terdekat ini kita akan membuat tuntunan salat Idul Adha. Oh iya, paling dekat ya. Tuntunan kurban. Nah, ini kurban ini kan juga penting karena ada macam-macam yang bisa mengakibatkan kepada kemadaratan, maka clue-nya sebenarnya kemarin hampir sepakat itu kita akan mengalihkannya kepada membantu yang terdampak. Jadi kurban lebih baik dialihkan kepada memberi bantuan kepada yang terdampak, sebagaimana dulu ketika Aceh mengalami bencana, kita memfatwakan untuk mengalihkan kurban juga ke bantuan bencana alam begitu ya. Nah, kalau ini kan bukan lagi bencana alam yang hanya di satu tempat, tapi bahkan seluruh dunia mengalaminya, maka kita terdekat fatwanya itu. Jadi insya Allah kurban ini lebih diutamakan, dialihkan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19. Kemudian juga nanti insya Allah juga ada fatwa tentang puasa Arafah seperti apa. Jadi sudah lengkap yang terdepan, kami sudah rapat, sudah siap menyusun tuntunannya begitu ya. Baik. Kemudian juga terakhir saya sangat senang tadi ternyata nilai dasar kita itu betul-betul dilaksanakan begitu ya. Di Palangkaraya itu ada tadi menolong semua. Nah, itu juga nilai dasar yang sangat penting kita tanamkan, bahwa perlindungan kita yang diberikan oleh umat Islam seluruhnya itu adalah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Muhammadiyah saja. Kita juga untuk selain Muhammadiyah, bahkan yang berbeda agama, memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Latis. Ini terakhir ke Mas Indra di detik terakhir episode yang segmen yang keempat. Mas Indra, apa kesan pesan selama ini Mas, dan pesannya kepada masyarakat di seluruh desa? Kesan saya pertama terkait dengan Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah memberi untuk negeri itu hari ini. Ya, hampir semua di pimpinan wilayah kita mendukung gugus tugas. Bahkan yang ada tadi di Palangkaraya mereka terlibat langsung di gugus tugas. Begitu juga yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Semua peralatan dan sumber daya kita berikan untuk ke gugus tugas. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Ya. Yang kedua adalah kecepatan Muhammadiyah. Jadi hari ini muncul situasi tertentu, pada saat itu juga kita juga harus menuliskan prosedurnya. Hari itu juga kita terapkan, hari itu juga kita edukasikan kepada masyarakat. Nah, ini kecepatan. Karena ini tidak semua ormas, semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dan untuk masyarakat tentu pesannya adalah pandemi ini belum berakhir dan situasinya belum berubah, maka hal utama yang perlu kita lakukan adalah protokol kesehatan. Itu menjadi hal yang sangat penting sampai hari ini, dan hari yang akan datang adalah bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Mas Budi. Ya, dan Mbak Ana, sebenarnya mereka itu luar biasa menggunakan baju itu ya. Mas Indra mungkin bisa singkat aja. Susahnya bagaimana Mas? Pengap atau bagaimana Mas? Baju itu membuat kita lelah. Berat atau gimana? Enggak berat, cuma panas. Panas, oke. Panas, dan yang kedua adalah kita harus mengikuti proses kematian. Ya, itu yang membuat secara psikologis ya. Kalau ketika kita masih berhadapan dengan orang hidup, tidak akan begitu ya. Tapi ketika sudah dengan baju yang sangat panas, melelahkan, belum lagi di seputaran kita banyak orang menangis, bersedih, dan mereka ya kadang juga nggak mau terima dengan situasi seperti itu. Padahal kita sudah berusaha bahwa ya, kalau ini dilepas kita yang kena, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang kesannya sangat menarik. Jadi itu Mbak Ana, saya kira perjuangan teman-teman para penggerak relawan pengangkatan jenazah ini luar biasa. Harus diapresiasi, dan kalau masyarakat masih lena, maka kasihan mereka, termasuk yang di rumah sakit tadi itu. Saya kira ini menarik Mbak Ana, dan karena waktu sudah selesai. Karena waktunya sudah selesai, ini sangat menarik sekali, dan pastinya untuk pemirsa sendiri juga jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan juga gitu Mas Budi ya. Dan juga pastinya terima kasih untuk Mas Indra, terima kasih untuk Dr. Astri, terima kasih untuk
Mbak Latis, dan juga terima kasih untuk Mas Apri, dan pastinya harus tetap semangat juga sebagai relawan, sebagai tenaga medis juga. Dan ini Mas Budi dan saya juga harus pamit dulu, dan pastinya pemirsa dari TVMU bisa untuk menyaksikan acara COVID Talk on TV dengan tema-tema yang menarik lainnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.